Halo teman-teman semuanya. Nah, kita ketemu lagi nih. Dan sekarang kita sudah di chapter 12 dari buku Intermediate Accounting ini. Dan sekarang di chapter 12 ini kita bakal ngomongin masalah intangible asset. Aset tidak berwujud ya teman-teman. Nah, sebenarnya aset tidak berwujud ini adalah salah satu unsur penting juga dalam keuangan walaupun dia mungkin tidak berwujud, tapi ada kalanya di mana perusahaan itu punya cukup besar intangible asset gitu ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara penjurnalan, bagaimana cara untuk kita menilai dari intangible asset ini, kita melakukan amortisasi dan nanti kita melakukan impairment terhadap intangible asset ini ya. Oke, kita ngomongin karakternya dulu. Nah, karakter dari intangible asset itu dia itu identifiable. Dia itu bisa diidentifikasi, bisa dirasakan manfaatnya. Oke, walaupun secara fisikal dia itu tidak berwujud atau hampir tidak berwujud gitu ya. Nah, terus biasanya mereka tidak untuk diperjualbelikan. Walaupun kalau misalnya diperjualbelikan mungkin, tapi ada beberapa yang tidak diperjualbelikan gitu ya. Nah, kalau misalnya intangible asset, biasanya mereka akan klasifikasikan sebagai non-current asset, ya. Mereka akan masuk di sebagai non-current asset, karena intangible asset itu biasanya manfaatnya pasti lebih dari setahun. Nah, intangible asset ini biasanya related dengan marketing, ngomongin masalah trademark, franchise, eee, dan lain sebagainya, customer, artistik, kontrak, teknologi, dan goodwill. Ya, nanti kita akan melihat lebih ke masing-masing dari ini. Oke. Nah, sebelum itu kita lihat dulu bagaimana cara kita menilai intangible asset ini. Di sini ada dua. Kita mungkin aja punya intangible asset. Sorry. Kita punya intangible asset itu bisa jadi kita beli, ya. Oke, kalau kita punya intangible asset bisa jadi kita beli dan satu lagi adalah kita create sendiri, ya, create sendiri. Nah, kalau misalnya kita beli, kita akan mencatatnya berdasarkan dari cost. Cost-nya itu apa? Semua biaya yang kita keluarkan sampai dengan aset intangible asset itu siap digunakan. Nah, kira-kira apa aja sih yang masuk dalam biaya-biayanya? Pertama pasti harga beli ya, karena kita beli pasti ada harga belinya. Terus akan ada legal fee, biaya hukum, biaya balik nama, terus nanti pajak dan lain sebagainya. Nah, nanti juga ada other incidental expense. Ya, jadi ini biaya-biaya lain yang terkait dengan pembelian dari intangible asset tersebut. Nah, kalau misalnya kita bikin, tadi kan saya bilang kalau misalnya intangible asset ini mungkin bakal kita miliki dengan dua cara. Yang satu adalah kita beli, yang satu lagi adalah kita buat. Oke. Nah, kalau kita buat biasanya ada juga nih kayak misalnya contohnya software accounting, software komputer, software accounting juga termasuk. Terus copyright, trademark, paten, itu biasanya perusahaan bisa buat sendiri. Nah, terus company expense or research phase ya. Jadi di sini akan ada dua fase, yang satu adalah fase research, yang satu adalah fase development. Research itu kita baru mau lihat apa sih yang bakal kita buat dan lain sebagainya. Biasanya untuk terkait research kita akan mengekspandkan semuanya ya. Nah, terus dan juga beberapa dari si development phase ya. Nah, nanti development cost ini baru boleh kita kapitalisasi ketika sudah ada economic viability-nya atau sudah dirasakan manfaatnya. Kayaknya kemungkinan ini udah berhasil nih. Nah, kita kapitalisasi. Tapi kalau misalnya andaikan kita masih belum yakin dengan keberadaan dari intangible asset kita yang kita create sendiri ini, berarti kita expand-kan seluruh biayanya. Oke. Nah, IFRS identifies several specific criteria that must be made before development costs are capitalized. Nah, di sini nanti kita bakal ngomongin kapan sih si
biaya development ini bakal bisa kita kapitalisasi. Biasanya syaratnya itu adalah ketika sudah ada atau sudah terlihat ada manfaatnya dari si eh, apa namanya intangible asset ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nih teman-teman, kalau misalnya kita create sendiri, ketika kita create sendiri akan ada dua phase atau ada dua fase. Yang satu itu adalah research, yang kedua itu adalah development. Ya. Nah, di mana ini kan expenditure semua nih, keluar duit terus kan sampai dengan ready for use gitu ya. Nah, biasanya ketika tahap research itu pasti akan masuknya expense. Tapi kita ketika udah masuk development pun ada beberapa biaya yang tetap kita masukin ke dalam expense, ya. Nah, nanti baru akan kita kapitalisasi ketika ada economic viability atau sudah terlihat manfaatnya. Ya, udah terlihat nih manfaatnya, udah kelihatan lah bentuknya gitu. Udah sekian persen, nah baru boleh kita kapitalisasi. Kenapa kita tidak boleh kapitalisasi research? Karena ketika proses research kita itu belum ada yang kita hasilkan gitu. Jadi kita nggak bisa mengkapitalisasi itu. Nah, development pun ketika fase pertama atau anggapannya ketika baru jalan nih developmentnya, itu juga kemungkinan gagal masih sangat besar gitu. Makanya kenapa di-expand-kan. Ya. Nah, nanti ketika sudah mulai terlihat bentuknya, sudah mulai bisa, oke ini ada nilai ekonominya deh dan lain sebagainya, baru bisa kita kapitalisasi. Ya. Nanti di akhir sesi, mungkin di part 2 saya akan lebih ngomongin part 2 atau part 3 ya, akan ngomongin mengenai apa aja sih kriterianya, mana yang akan masuk ke dalam development, mana yang akan masuk, mana yang akan dikapitalisasi dan mana yang akan di-expand-kan. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin amortisasi. Oke. Nah, eh, kalau tadi saya bilang ketika valuation ya, valuation dari intangible asset. Nah, itu kan ada dua kemungkinan kita beli atau kita bikin gitu ya. Nah, kita beli atau kita create atau kita create atau kita bikin sendiri gitu ya. Nah, ini akan dicatat berdasarkan dari cost-nya. Yang ini pasti dari cost, yang ini adalah berdasarkan nilai kapitalisasinya ya berarti ya. Nah, ketika kita sudah menilai intangible asset tersebut, pastinya periode-periode selanjutnya kita harus melakukan amortisasi. Ya, sama aja sebenarnya kayak fixed asset. Kalau fixed asset di awal periode kita akan melakukan memasukkan harga perolehannya gitu ya. Masukkan harga perolehannya. Maaf, saya ulang sekali lagi teman-teman. Nah, maksudnya gini, ketika kita menilai fixed asset ya pas awal misalnya gini kita ngomongin bukan intangible asset tapi fixed asset nih ya. Nah dia itu kan kita beli kita hitung harga perolehannya dan lain sebagainya terus kita catat sebagai cost. Nah nanti pada tahun kedua atau akhir tahun pertama itu selalu kita lakukan depresiasi kan. Nah sama juga dengan intangible asset kita melakukan penilaian pada cost-nya dan lain sebagainya. Nah, di akhir dari tahun pertama dan tahun-tahun selanjutnya, kita akan melakukan penyusutan juga. Tapi nama dari istilah penyusutannya bukan depresiasi, melainkan amortisasi. Ya, jadi eh, yang akan kita depresiasi itu istilahnya adalah amortisasi, bukan depreciation lagi gitu ya. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin mengenai intangible asset, kita ngomongin udah mengenai intangible assetnya. Intangible asset bisa kita bagi menjadi dua, yaitu adalah limited life dan unlimited life lah ya saya bilangnya sini ya. Oke, atau infinity life ya. Unlimited life atau infinity life. Nah, jadi di sini teman-teman ketika dia adalah limited life yang kita bahas sekarang ini, berarti kita akan mengamortize secara sistematis kepada expense. Jadi sama kayak modelnya kayak depreciation.
Kalau fixed asset dia pasti ada umurnya, ya kecuali si land, ya. Nah, kalau land kan nggak didepresiasi sama nanti infinity life, ya intangible asset yang masuk infinity life juga tidak akan diamortisasi, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia limited life, dia akan tetap diamortisasi selama umurnya, oke, sepanjang umur manfaatnya. Nah, sama ini juga amortization expense should reflect the pattern in which that company consume or use up the asset. Nah, jadi di sini amortisasi bakal kita lihat bagaimana cara si perusahaan itu menggunakan dari uh, intangible asset ini, ya. Nah, biasanya mereka akan mengkredit asetnya, oke, okay, atau accumulated amortization. Nah, habis itu amortization should be cost less residual value. Ini kurang lebih sama kayak metode straight line. Jadi cost dikurang residual value dibagi sama umur. Oke. Nah, terus bedanya apa nih teman-teman dibandingkan dengan yang depreciation biasa? Kalau depreciation dari fixed asset ya yang membedakan ya teman-teman. Kalau depreciation itu dia akan ada depreciation expense pada accumulated kan. Ya, accumulated depre ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini di intangible asset yang membedakan adalah dia akan dicatatkan sebagai amortization expense tetap amortization expense of apa? Misalnya amortization expense of patent, amortization expense of trademark, dan lain sebagainya. Nah, tapi di bawahnya kita boleh tulis, misalnya contohnya di sini adalah paten ya. Oke, kita boleh tulis di sini paten. Jadi kita boleh langsung mengurangi dari nilai asetnya. Tapi kalau nggak mengurangi nilai aset bagaimana? Boleh. Kita ganti ini menjadi accumulated amortization. Makanya di sini teman-teman dia bilang kalau kreditnya itu ada dua. Bisa langsung kredit ke aset atau bisa kita kredit ke accumulated amortization. Oke, jadi ketika bikin jurnal nanti tergantung apakah model yang dipakai sama si perusahaan. Si perusahaan itu boleh pakai langsung ke asetnya atau dia mau ke accumulated amortization gitu ya. Nah, company company must evaluate the lifetime intangible asset annually impaired. Nah, sama seperti fixed asset juga, dia akan selalu dilakukan yang namanya impairment test. Oke. Nah, ini adalah untuk yang limited life. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman. Untuk yang identify identified life atau yang unlimited life atau yang infinity life ya. Nah, dia karena dia tidak ada apa ya kayak pasti akan selalu menghasilkan, pasti akan dipakai perusahaan gitu. Nah, mereka tidak harus diamortisasi ya. Dan tapi walaupun tidak diamortisasi, mereka tetap dilakukan impairment test ya setahun sekali. Oke, at least tahun sekali. Berarti boleh nggak sih 2 tahun 3 tahun, at least tahun. Ya paling sedikit 1 tahun. Oke. Nah, dan yang namanya unlimited life atau indefinite life, indefinite life, ya unlimited life, infinity life, pokoknya yang sesuatu yang jangka waktunya intangible assetnya itu panjang gitu ya, dia nggak akan diamortisasi. Oke, contohnya apa? Goodwill. Goodwill itu nggak akan diamortisasi. Trademark, trade name, setahu saya juga tidak diamortisasi, tapi tergantung perusahaan. Jadi ada beberapa yang secara natur harusnya dia tidak diamortisasi, tapi bisa jadi dia berubah bentuk tergantung si perusahaan itu menilainya. Ya, tergantung si perusahaan itu menilainya. Bisa aja bisa gini. Kamu meng-create sesuatu, harusnya dia itu bakal dipakai seumur hidup. Tapi kan sekarang
kayaknya agak susah ya, kecuali kayak misalnya gini, trade name, nama perusahaan, logo perusahaan. Kadangkala kita bakal bisa bilang, ya modelnya, misalnya contohnya salah satu yang saya ambil McD, modelnya McD ya bentuknya M gitu kan. M-nya jelek banget. Saya hapus aja deh. Saya takut dimarahin orang McD. Nah, misalnya bentuknya dia M gitu kan. Nah, bisa aja suatu hari dia berganti gitu. Nah, ketika kamu tidak yakin dan kamu bilang, "Oke, saya akan pakai nama ini 20 tahun, nanti 20 tahun lagi saya akan ganti bentuk dari, logo company saya dan lain sebagainya." Itu juga terserah, itu, balik lagi penggolongannya tergantung dari perusahaan. Apakah dia akan masuk yang limited life atau unlimited life. Tapi kalau dia sudah masuk unlimited life berarti tidak diamortisasi, ya. Oke, nah ini teman-teman. Di sini ada ringkasan, ya, ringkasan mengenai dari intangible asset issue. Pertama, ketika kamu beli, semua biaya harus kamu kapitalisasi, gitu ya. Mau dia limited atau dia indefinite, indefinite, indefinite. Saya bilangnya ini, ya itu aja lah ya, unlimited ya. Saya susah dengan istilah ini. Ntar takutnya malah keserimpet. Oke. Unlimited sama limited sama unlimited ya. Nah, kalau internal itu di-expand-kan kecuali di sini ada titik nih ya. Kecuali dia sudah memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi. Nah, untuk amortisasinya ketika dia limited, dia harus diamortisasi. Ketika dia unlimited, dia tidak harus diamortisasi. Nah, tapi untuk impairment, mau dia limited atau tidak, dia akan tetap dilakukan impairment test dan dilakukan impairment kalau memang dia impair, ya. Nah, eh, oke. Nah, ini udah masuk ke dalam kategorinya, teman-teman. Oke. Ini ada 6 kategori ya. 6 kategori. Yang satu itu adalah marketing, related customer, artistic, kontrak, teknologi, dan goodwill. Nah, nanti mungkin akan saya pecah. Jadi saya akan selesaikan sampai artistik 3 ini. Nah, nanti yang ini akan saya masukin ke part 2 ya. Ini part 1, part 2. Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan yang marketing. Marketing related intangible asset. Apa aja sih? Examples. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin trademark, trade name, logo perusahaan, nama perusahaan ini kan logo ya. Nama perusahaan, logo perusahaan dari newspaper, internet domain ya. Ini ngomongin newspaper, internet domain, habis itu non competition agreement, maksudnya kayak non competition agreement itu lebih ke saya sama perusahaan ini tidak akan saling nyerang gitu ya. Jadi kayak misalnya contohnya Honda sama Toyota, mereka tidak akan saling nyerang gitu. Karena ketika saling nyerang kan akhirnya nggak enak gitu kan. Nah, itu adalah non-competition agreement. Nah, biasanya kita akan mengkapitalisasi harga pembeliannya. Karena biasanya ini pasti ada yang create gitu ya. Dia create, habis itu dia jual ke kita, terus kita beli gitu. Nah, karena biasanya, balik lagi biasanya ya, tapi kan tetap aja ada yang luar biasa gitu ya. Biasanya yang namanya trade name, trademark itu akan dipakai unlimited life selamanya sehingga tidak akan diamortisasi. Tapi ada nggak yang dia bikin jadi limited? Bisa aja ketika dia misalnya dia punya aset nih sekian, terus habis itu tiba-tiba dia berpikir kayak 5 tahun lagi saya harus apa namanya, saya harus bikin model baru nih, kayaknya nih logo ini udah jadul gitu kan. Nah, jadi selama sisa manfaat itu kita akan mengamortisasi ya. Oke. Under common law, the right use trademark and oh nih yang ini kenapa alasannya dia nggak akan diamortisasi. Di bawah dari hukum yang common, biasanya trademark, trade name akan tetap exclusively dipakai sama yang original user.
ya, dan akan terus dipakai sampai dia yang mau stop pemakaian. Nah, that's why kenapa dia masuknya sebenarnya ketika trademark, trade name ini dia akan masuk ke dalam, sebentar, kenapa ini ya? Maaf, jadi agak cor-cor. Jadi si trademark, trade name gitu ya, dia akan masuk ke dalam unlimited life intangible asset. Tuh, ya. Oke, customer related. Nah, jadi karena ini nggak ada apa namanya, nggak ada eh, amortisasi, sehingga nggak saya kasih tahu contohnya ya. Dan di ini sih di PPT ini emang nggak dikasih contoh sih untuk trademark. Nah, terus habis itu sekarang kita ngomongin customer related. Contohnya itu adalah, nah makanya teman-teman ini sesuatu yang penting. Makanya kenapa kayak belakangan ini jadi isu gitu ya. Customer list, data customer, ordernya si customer, habis itu hubungan dengan customer itu biasanya itu termasuk intangible asset. Ya, makanya kenapa beberapa perusahaan itu ada yang bilang data customer-nya bocor atau dia kebobolan data customer-nya, ada yang mencuri data customer-nya. Kenapa? Data customer itu intangible asset tuh teman-teman. Kadangkala kita nggak segitu gampang, kita sebagai customer, kita kan nggak segitu gampangnya memberikan data-data pribadi kita kan. Bisa jadi kita kadang-kadang malah ngisi data sengaja yang salah gitu supaya data pribadi kita nggak tahu. Tapi ada kalanya di mana ketika kita percaya pada perusahaan tersebut, kita akan memberikan data yang benar. Nah, makanya kenapa list customer itu menjadi suatu aset bagi perusahaan. Tapi biasanya ada limited life-nya. Oke, jadi perusahaan itu, misalnya contohnya bank atau perusahaan asuransi misalnya, biasanya dapat data kalian dari mana? Karena mereka beli. Beli dari bank lain, beli dari eee, perusahaan dan lain sebagainya. Intinya sebenarnya saya nggak pernah tahu detail mengenai bagaimana cara mereka membeli, tapi yang saya tahu adalah mereka beli dari satu institusi tertentu gitu. Nah, ketika mereka beli, mereka pasti udah memperkirakan adanya limited life ya, kapitalisasi acquisition cost atau purchase cost. Nah, purchase cost ya. Nah, habis itu karena dia ada limited life-nya, makanya dia akan diamortisasi sepanjang berapa lama kita menggunakan data customer itu gitu ya. Jadi bisa aja kita perusahaan beli data customer kita, contohnya nggak gini kali ya. Dia beli 10 juta data. Oke, yang kira-kira bakal bisa dia misalnya kartu kredit atau apa ya? Misalnya kartu kredit atau asuransi lah ya contoh. Nah, mereka beli 10.000 data gitu ya. Mereka akan berasumsi saya akan nelponin orang-orang ini selama jangka waktu 2 tahun gitu kan. Nah, random nih mereka telepon 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 telepon, itu 2 tahun nggak, ya udah nggak ada manfaatnya lagi. Mereka akan beli data yang baru lagi. Kenapa? Karena dianggapnya ini udah selesai saya telepon, mereka udah mau, yang nggak mau ya tetap nggak mau misalnya gitu ya. Ya udah ini data udah tidak ada manfaatnya lagi. Oke. Nah, setelah data ini nggak ada manfaatnya, harusnya kita udah memperkirakan berapa lama dan kita amortisasi dia. Oke. Nah, contohnya di sini si Green Market, Green Market mengakuisisi, membeli ya, membeli data customer eh, dari sebuah perusahaan newspaper yang besar gitu ya. Nah, terus dengan harga 6 juta dolar, 6 juta euro pada tanggal 1 Januari 2019. Dan si green market ini expect, memperkirakan akan mendapatkan benefit dari informasi tersebut selama 3 tahun. Oke, nah kayak gini nih teman-teman. Jadi dia udah memperkirakan kira-kira berapa lama dia bakal pakai. Terus dia akan mencatat pembelian dari customer list itu dan mengamortisasi dengan menggunakan metode straight line. Oke. Intangible asset jarang banget sih pakai double decline. Saya malah belum pernah nemuin kalau dia pakai double decline.
Sebentar. Oke. Nah, jadi bentar saya bereskan dulu. Oke. Nah, untuk jurnalnya, untuk ketika jurnal nih teman-teman. Oke, ketika jurnal tanggal 1 Januari, mereka bisa catat customer list, ya. Ini intangible asetnya pada cash 6 juta. Oke, berapa cost yang mereka beli. Nah, habis itu di akhir tahun dari masing-masing tahun 2019, 2019, 2020, 2021 ya dari masing-masing tahun ini mereka akan lakukan yang namanya amortisasi. Oke. Amortisasinya itu adalah amortization expense pada list customer. Oke, nah tapi di sini teman-teman ada tanda bintang. Nah, tanda bintangnya apa? Di bawahnya sini ada nih. Or accumulated amortization. Balik lagi, tergantung mereka maunya kemana. Ya, mereka mau taruhnya di apa namanya? Mereka mau taruhnya di accumulated amortization, terserah. Mau taruhnya di customer list juga nggak apa-apa. Oke. Nah, senilai berapa? 2 juta. 2 juta dari mana? Sebentar, ini pen saya agak kabur-kabur nih. 2 juta itu adalah dari 6 juta. 6 juta dibagi 3 tahun. Oke, 6 juta dibagi 3 tahun, dapatnya 2 juta gitu ya. Nah, ini cara menghitung amortisasi, teman-teman. Nah, terus sekarang terkait dengan artistic related ya. Terkait dengan artistik. Artistik ini, nah di sini ada contohnya nih. The Walt Disney Company and Mickey Mouse ya. Ini adalah perusahaannya. Ini perusahaannya. Terus dia punya Mickey Mouse. Mickey Mouse ini adalah salah satu artistic intangible asset. Karena Mickey Mouse hanya boleh dijual, hanya boleh dibikin oleh Walt Disney. Selain dari Walt Disney, mereka nggak boleh ngambil Mickey Mouse gitu, karena emang yang bikin adalah si apa namanya Disney gitu ya. Nah, terkait dengan artistik, di sini banyak banyak contohnya nih ya. Terkait artistik nanti akan keluarnya itu adalah copyright. Oke. Nah, copyright ini ngomongin mengenai games, literatur work, habis itu musical work, picture, fotografi, terus video, audio visual material, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan artistik lah ya, art gitu ya. Nah, eh, biasanya umurnya itu mereka akan masuknya ke dalam limited gitu ya. Mereka akan umurnya itu adalah life of creator plus 70 tahun. Jadi misalnya misal nih saya membuat satu kartun yang wah banget dan terkenal di seluruh dunia gitu ya. Terus nanti akan dipakai adalah umur saya tambah 70 tahun. Berarti ini tetap dikategorikan sebagai limited. Oke, limited life. Tapi limitednya nanti kita lihat berapa tahunnya ya. Nah, terus capitalization cost-nya itu adalah dari acquisition, ketika kita mengakuisisi atau membeli atau apa ya istilahnya kayak meng-create dia. Nah, dan juga defending untuk mempertahankan. Karena kadang-kadang copyright itu bisa jatuh ke orang lain. Misalnya contohnya ada lagu nih, kita merasa lagu ini kita yang bikin gitu ya, kita punya copyright. Habis itu ternyata someday tiba-tiba bilang, "Enggak kok, itu yang pertama bikin lagu ini tuh gua." Misalnya ada orang lain yang berargumen seperti itu. Nah, akhirnya kan pasti akan cekcok tuh. Pasti akan ada debat dan lain sebagainya. Dan akhirnya bisa jadi ada masalah dengan pengadilan nantinya dan lain sebagainya. Sehingga ketika kamu menang, itu kan pasti ada cost dong ya nggak sih? Ketika kamu menang, nah cost-cost itu akan masuk ke dalam nilai copyright kamu. Terus ngomongin mengenai masalah nanti
contohnya apa ya? Contoh yang paling itu mungkin ya ini ya, Marvel. Nah, Marvel sama si Spider-Man. Nah, kalian pasti tahu lah ya. Nah, Spider-Man itu aslinya punyanya Marvel. Oke. Nah, habis itu Marvel dibeli sama Disney. Tapi Marvel pernah jual Spider-Man kepada si Sony, ya. Nah, pada akhirnya ketika satu dan lain hal akhirnya hak atas si Spider-Man ini balik lagi kepada Marvel, ya kan? Nah, otomatis ketika balik kepada Marvel, si Disney merasa saya juga memiliki Spider-Man. Kenapa? Karena Marvel punya saya, gitu kata Disney. Nah, biaya-biaya untuk mengambil ulang, oke, misalnya biayanya kamu udah jual nih ke orang lain gitu kan, kayak Marvel jual Spider-Man ke Sony. Terus mereka mau ngambil balik gitu kan. Itu kan pasti ada biayanya dong. Nah, biaya itu kita akan masukin ke dalam nilai copyright kita. Gitu teman-teman. Jadi ngomongin mengenai pokoknya ketika kita punya sesuatu, kita udah jual ke orang atau masih ada di kita, terus orang ngerebut atau mau berusaha beli dan kita berusaha mempertahankan, kos-kos itu semuanya akan masuk ke dalam nilai copyright. Dan ini sekali lagi ya, karena ada live-nya, walaupun mungkin kita nggak tahu ya umurnya si creator-nya itu berapa lama, tapi tetap ada umur nih teman-teman. Ya, jadi dia akan masuk ke dalam limited life. Nah, amortization to expense over useful life if less than the legal life. Ini legal life-nya teman-teman. Tapi kalau misalnya ternyata kurang dari legal life, kalian boleh pakai. Misalnya contoh gini, misal saya umurnya itu adalah 80 tahun, ya. Terus saya menciptakan satu animasi yang keren banget dan terkenal di seluruh dunia. Terus mau dipatenkan nih sama perusahaan saya. Udah dipatenkan copyright-nya sama perusahaan saya, copyright ada perusahaan saya. Habis itu saya hidup 80 tahun. Berarti nanti secara legal copyright ini akan diamortisasi 150 tahun. Kenapa? 80 plus 70 tahun. 150 tahun. Nah, ini adalah yang paling panjang sebenarnya. Tapi kalau misalnya andaikan ternyata kayaknya terkenalnya cuma zaman ini doang deh, 20 tahun lagi juga udah nggak laku lagi. Oh ya udah, berarti silahkan mengamortisasi, silakan diamortisasi 20 tahun aja. Gitu, ya. Nah, jadi ini tetap ya teman-teman, tetap diamortisasi untuk yang artistik. Artistik, customer itu tetap diamortisasi. Oke. Tetap di apa istilahnya? Tetap di impairment test, oke. Nah, contract related intangible asset, franchise, leasing leasing agreement, construction permit, broadcast right. Nah, ini kita ngomongin kontrak itu berarti franchise. Kita franchise itu berarti kita boleh pakai mereknya orang. Kita beli ini mereknya orang, habis itu kita boleh pakai merek tersebut gitu ya. Karena kita udah beli. License. Habis itu construction permit, broadcast right. Ya misalnya contohnya kita punya kerjasama dengan satu perusahaan di mana kita boleh iklanin iklan kita selama sekian tahun. Nah, itu broadcast right. Service and supplies kontrak gitu ya. Nah, terkait dengan hal ini ya, terkait dengan si kontrak ini ada dua jenis teman-teman. Franchise contohnya atau license, dia bisa punya limited life di mana akan diamortisasi seperti biasa, atau ada juga franchise yang unlimited life. Jadi dia tidak diamortisasi. Oke. Jadi kalau misalnya andaikan kita bisa bikin kesimpulan teman-teman. Ini kan yang ketiga ya. Nih, keempat nanti saya lanjut di part 2 ya. Oke. Jadi kalau di sini sedikit apa namanya? Sedikit ringkasan kecil ya. Jadi yang namanya apa? Namanya intangible asset. Sarah, balik saya. Oops.
yang namanya intangible asset. Oke, intangible asset itu dia bisa dibagi dua. Pertama bisa di purchase, sama bisa di create. Oke, kalau purchase berarti cost semua masuk. Oke, maksudnya apa nih semua masuk? Semua sampai dengan intangible asset itu bisa siap kita gunakan, itu akan masuk menjadi cost kita. Oke, kalau create berarti kita akan lihat di mana fasenya dia, apakah di research. Kalau di research berarti nanti akan masuk expense. Ataukah dia di development. Kalau development berarti ada sebagian yang nanti akan masuk expense. Ada sebagian akan masuk ke kapitalisasi. Sebentar, ini pen saya agak masalah, guys. Ya, akan dikapitalisasi atau akan diekspandkan. Terus habis itu, intangible asset, dia juga punya dua jenis life lah ya, anggapannya. Yang pertama itu adalah limited life sama unlimited life. Okay. Limited life dia akan diamortisasi. Unlimited life dia tidak diamortisasi. Oke, nah amortisasinya itu bisa begini nih, dua ya. Bisa amortization expense, amortization expense of apa gitu ya, of bla 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 gitu ya. Nah, sama asetnya, misalnya asetnya. Atau juga kita bisa bikin amortization expense pada accumulated amortization. Oke, nah ini adalah sedikit apa namanya sedikit rangkuman untuk part 1. Nanti kita bakal lanjut ke part 2 ya, teman-teman. Nanti mungkin rangkumannya bisa jadi sama karena kita akan pembagiannya kan kurang lebih sama di situ gitu ya. Cuma saya sudahi dulu supaya nanti tidak terlalu panjang videonya. So, see you on part 2 guys. Bye bye.